Tasyakuran pencapaian kinerja tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020 manajemen PT PN 7 dilaksanakan di Unit Betung, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaksanaan tasyakuran ini dilakukan di lokasi pabrik sawit Unit Betung bersama stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan karyawan PT PN 7. Acara ini dihadiri oleh manajer PTPN Unit Tebenan, Unit Beka, Unit Bentayan, Wakil Bupati Banyuasin, TNI Polri Resor Banyuasin dan Musi Banyuasin, Kecamatan Lais dan Betung. PT PN 7 ini berdiri di atas dua kabupaten, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Hari ini melaksanakan tasyakuran, bersyukur pada Yang Maha Kuasa bahwa perencanaan program kerja tahun 2019 sudah berakhir, sukses, tidak ada halangan apa-apa. Menyongsong 2020 ke depan juga melaksanakan syukuran bersama semua stakeholder, bersama karyawan-karyawati. Pertama juga agar program kerja dari perusahaan ini, PT PN 7 ini berjalan dengan baik. Seluruh stakeholder dari dua wilayah, Banyuasin dan Musi Banyuasin, berkenan hadir. Ya, alhamdulillah kami di sini PT PN 7 sebagai BUMN bisa menginisiasi dua wilayah silaturahmi menjadi satu. Harapannya kami di 2020 tetap bisa memberikan kontribusi ya, sebagai perusahaan negara. Kita memberikan kontribusi kepada negara khususnya, kemudian kepada masyarakat sekitar perusahaan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa guna optimalkan pelayanan masyarakat, Camat Betung lantik 4 pejabat sementara Kepala Desa, yakni Desa Bukit, Desa Sri Kembang, Desa Pulau Rajak, dan Desa Tajaraya di Aula Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelantikan ini bertujuan untuk meneruskan roda pemerintahan di desa, administrasi, dan informasi terkini yang harus disampaikan agar pemerintah desa tetap berjalan pada koridornya. Camat Kecamatan Betung selaku perwakilan Bupati Banyuasin melantik 4 pejabat pengganti kepala desa yang sudah habis masa jabatannya. Kepala Desa Pulau Rajak, Sukman Yasi diganti dengan Abdul Manaf SE. Kepala Desa Tajaraya 1, Ardiansah diganti Harun Sohar. Kepala Desa Bukit Agusman diganti Sudirman Esos MSI. Dan Kepala Desa Sri Kembang Ali Kasim diganti Badia SAG. Dilantik menjadi Kepala Desa, penjabat Kepala Desa Pulau Rajak, yang terutama adalah untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif dan menjamin suksesan acara kegiatan pemilihan kepala desa definitif tersebut. Dan tentang program-program pemerintah di Desa Pulau Rajak itu memang sudah disusun sebelum kami, dan kami bertugas untuk mengawal dan menjalankan segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dalam aturan tersebut. Dengan pelantikan penjabat kepala desa tadi, yang mana penjabat kepala desa ini terdiri dari 4 orang, 1 penjabat kepala desa Sri Kembang, 2 Bukit, 3 Tajaraya 1, 4 Pulau Rajak. Ini menurut undang-undang penjabat kepala desa ini dilantik sehubungan dengan penjabat kepala desa yang sekarang ini habis masa kerjanya, yaitu selama 6 tahun. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Komplotan spesialis pembobol rumah kosong dan sekolah berhasil diamankan tim target intai dan tangkap Polsek Pagaralam Utara, Sumatera Selatan. 2 dari ketiga pelaku dihadiahi tim Mapanas dikarenakan melawan petugas saat melakukan penangkapan. Penangkapan komplotan ini setelah tim dari jajaran Polsek melakukan pengembangan atas laporan pencurian perangkat komputer, laptop, TV LCD di sekolah SMP Saverius. Alhasil, tim target intai dan tangkap yang dipimpin Kapolsek berhasil menangkap sindikat komplotan yang meresahkan masyarakat. Ketiga tersangka adalah Hyoga, Feby Agustian, dan Firdaus alias OOK. Kapolsek Pagaralam Utara AKP Heri Widodo mengatakan sepak terjang komplotan ini tidak hanya di wilayah Pagaralam saja, namun juga di daerah lain.
Ketiga tersangka ini berhasil diamankan beserta barang bukti 2 unit sepeda motor, TV LED, laptop, dan perangkat komputer. Saat ini tim masih melakukan pengembangan dalam kasus ini. Kasus 363, jadi mereka komplotan, masing-masing kenal, kemudian mereka melakukan pencurian di rumah kosong dan di sebuah tempat di sekolahan dan termasuk di perumahan untuk mengambil sepeda motor. Untuk tersangka sementara kita amankan 3, yang 3 lagi masih dalam pencarian kita, masih DPO Polsek Pagaralam Utara. Ancaman? Untuk ancaman 7 tahun penjara. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Dalam rangka kunjungan kerjanya ke Kota Palembang, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengatakan belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan air di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Sebagai provinsi yang banyak dialiri oleh sungai, Kota Palembang dipilih menjadi salah satu tempat pengembangan dan penelitian perikanan air tawar. Bersama Gubernur Sumatera Selatan, Edi Prabowo sempat melakukan penebaran benih ikan air tawar di rawa dan aliran anak sungai. Kegiatan penebaran benih ikan diharapkan dapat meningkatkan jumlah ikan air tawar sekaligus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar nantinya. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan dari 100% potensi perikanan air tawar, hanya 10% saja yang termanfaatkan. Dengan diresmikannya gedung baru SEAFDEK dan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang berlokasi di kawasan Jakabaring Sport City Palembang dapat meningkatkan potensi perikanan di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Edi Prabowo sangat yakin sektor perekonomian, pertanian, dan perkebunan di Indonesia belum begitu bagus dan optimal. Dan ia yakin produksi 1 hektar ikan jauh lebih bermanfaat hasilnya daripada pangan. Ini merupakan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Semua negara punya kebagian, kita kebagian khusus wilayah perairan umum dan daratan. Sumatera, seperti kita ketahui semua, Sumatera Selatan merupakan wilayah rawa dan wilayah perairan umum. Kita punya danau. Di sini kita harapkan SIPDEK ini akan berperan, berguna untuk meneliti semua spesies perairan yang ada di sini. Ada isu penolakan terhadap pasar ikan modern. Sebenarnya untuk disampaikan juga minta bantuan pada teman-teman sekalian bahwa ini tidak mencaplok segmen pasar tradisional, tidak. Jadi ini memang dibuat untuk konsep pemasaran yang modern. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Saya AKBP Nuryono SHSI KMM, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2020. Melalui momentum ini, mari kita pererat persatuan dan kesatuan antar budaya guna mewujudkan Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang yang kondusif. Bersama ciptakan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Gubernur Sumatera Selatan sekaligus mantan Bupati Kabupaten Rogan Ilir mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Rogan Ilir yang ke-16. Semoga Kabupaten Rogan Ilir ke depan tetap berpacu untuk berlomba pembangunan dalam semua bidang hingga dirasakan ada perubahan kesejahteraan meningkat di Kabupaten Rogan Ilir ke depan ini. Semoga terus tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kepada Kabupaten Rogan Ilir yang ke-16. Semoga dengan melakukan gerakan transformasi pertanian menuju Rogan Ilir swasembada pangan dan pada gilirannya nanti dapat mensejahterakan para petani Rogan Ilir, juga bisa mencegah
terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Ogan Ilir. Mari kita bersama-sama kita dukung gerakan transformasi pertanian di Ogan Ilir menuju Ogan Ilir Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia atau PII cabang Kabupaten Oku masa bakti 2019-2022 resmi dilantik di ruang Abdi Praja Pemkab Oku. Pelantikan Ketua Pengurus PII Kabupaten Oku ini ditandai dengan pembacaan surat keputusan pengurus PII oleh Kepala Sekretariat Pengurus Pusat Faisal Safa. Dilanjutkan dengan pelantikan susunan pengurus PII Oku masa bakti 2019-2022 terpilih sebagai Ketua Pengurus PII Oku Ahmad Tarmizi. Kami dari pengurus pusat pasti berharap bahwa keberadaan insinyur ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan sebagai wadah berikutnya insinyur Indonesia PII khususnya pengurus cabang Oku juga demikian, dan kami adalah keberadaan insinyur ini bisa dirasakan manfaatnya dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dengan adanya keberadaan pengurus PII cabang Oku, ada pengembangan kehadiran dari insinyur-insinyur yang ada di wilayah. Dengan dilantiknya pengurus PII Ogan Komering Ulu ini, kita harapkan terjalin kerjasama antara seluruh insinyur yang sudah profesional, dan kita mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, yang mana setiap sarjana teknik yang bergerak di bidang keinsinyuran itu diwajibkan untuk mengambil profesi insinyur. Untuk sementara ini dari Kabupaten Ogan Komering Ulu telah lulus sebanyak 5 orang, termasuk saya sebagai insinyur profesional alumni dari Universitas Lampung. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Tim kesehatan dari Polres Pagaralam, Sumatera Selatan melaksanakan giat bakti kesehatan ke pelosok desa yang jauh dari jangkauan pusat kota. Kegiatan rutin ini tanda bakti kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan. Bakti kesehatan kali ini dilaksanakan di Talang Singonan, Kelurahan Pelang, Kenindai, Pagaralam, Sumatera Selatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan mendatangi rumah warga setempat. Dari mulai melakukan pemeriksaan tensi darah, tim urusan kesehatan ini juga memberikan obat-obatan beserta vitamin. Menurut Poninur Rahmawati, warga setempat mengatakan sangat terbantu dengan adanya pengobatan gratis sampai ke pelosok dusun. Terima kasih atas kehadirannya aksi sosial dari Polres Pagaralam yang telah memberikan obat gratis. Kami sebagai masyarakat terpencil merasa terbantu. Kepala Urusan Kesehatan Polres Pagaralam, Sumatera Selatan, Sastri Pitrianti mengatakan, masyarakat di sini sangat antusias sekali dengan kehadiran mereka. Kesehatan ke pelosok terpencil ini adalah salah satu program dari Kapolri. Rutin bakti kesehatan ke pelosok-pelosok desa. Kegiatan ini berobat gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan ini merupakan kegiatan program dari Kapolri. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Malam pisah sambut pergantian Dandim 0403 Oku dari Letkol ARM Agung Widodo Esos kepada Letkol ARH
Tan Kurniawan SAP di pendopo rumah Kabupaten Oku berlangsung khidmat. Bupati Oku Dr. Andes Haji Kuryana Aziz yang menghadiri acara ini juga memberikan cenderamata kepada Letkol Agung Widodo dan mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama bertugas sebagai Komandan Kodim 0403. Menjabat mengabdi di Kodim Oku sudah hampir 2 tahun 1 bulan. Tentunya itu bukan waktu yang singkat dan saya sangat berkesan bisa bersama. Saya tentunya tidak banyak bisa berbuat apa-apa di sini, namun saya rasa kompakan, kekeluargaan dengan seluruh ke depan dengan kepemimpinan saya dapat melanjutkan apa yang sudah menjadi prestasi oleh Pak Presiden sendiri, dan dengan harapan ini kami bisa membantu pemerintah daerah khususnya, kemudian bisa mensukseskan event ke depan yaitu event ini. Mari kita bersama-sama untuk membangun mutasi antar ini pejabat ini dan tim ini ya. Itu kita harapkan yang pertama beliau ini pasti meneruskan untuk dapat meneruskan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh dan Imam. Kemudian hubungan antara Forkopimda ya, Forkopimda masuk Puspida terjalin dengan baik. Kemudian dapat membantu tugas-tugas kepala daerah, apalagi dalam tahun ini Pemda Oku ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Itu ada bagian daripada kodim untuk pengamanan antara lain. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Puluhan warga desa Tanjung Makmur mendatangi Pengadilan Negeri Batu Raja. Kedatangan warga sedikitnya 90 orang tersebut untuk menyaksikan langsung sidang perdana gugatan tanah milik mereka dengan tergugat Akhyar Hasan yang mengklaim tanah yang saat ini masuk wilayah Oku Timur pasca otonomi daerah tahun 2003 silam. Menurut keterangan Kepala Desa Tanjung Makmur Marta yang mendampingi warga mengatakan jika tanah seluas 325 hektar yang sudah memiliki sertifikat memang milik warga setempat. Yang pada saat ini diklaim oleh wilayah Oku Timur, yang mana hingga sampai saat ini tapal batas antara Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Oku Induk belum kunjung selesai. Luas yang dilugut 1.251 hektar setengah per orang lah, dan mereka ini sudah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Oku tahun 1992. Antara Asim dan kawan-kawan melawan Haji Akhyar Hasan dan dihadiri hanya dari pihak penggugat. Tentunya agenda persidangan berikutnya untuk pemanggilan kedua belah pihak dan diagendakan untuk tanggal 10 Februari 2020. Pada sidang perdana, pihak tergugat Akhyar Hasan yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut tidak hadir dalam persidangan. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada pekan depan dengan harapan pihak tergugat dapat hadir dalam persidangan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Maratika SH MSI, Kepala Basarnas Sumatera Selatan beserta jajaran pegawai Basarnas Sumatera Selatan mengucapkan selamat ulang tahun pada TV One yang ke-12. Semoga tetap jaya dan selalu terdepan dalam pelayanan publikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kesatuan Polres Ogan Ilir dan jajaran, saya AKBP Imam Tarmudi SIK MH, Kapolres Ogan Ilir,
beserta Ketua Cabang Bayangkari Polres Ogan Ilir mengucapkan selamat hari jadi ke-16 tahun pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Semoga Kabupaten Ogan Ilir semakin unggul, berkualitas dalam membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat Ogan Ilir untuk mewujudkan Ogan Ilir yang gemilang dan berkeadilan. Sukses! Sebagai TV berita yang terdepan mengabarkan, TV One telah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga di usia yang ke-12 tahun ini, TV One semakin jaya menginspirasi dan menjaga konsistensinya. Saya, Suwan Amri SP, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Empat Lawang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 TV One. Bersatu untuk maju. Setelah sekian tahun mati suri, akhirnya Gardu Induk PLN Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang akan beroperasi pada bulan Agustus 2020 atau tepatnya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 nanti. Hal ini diungkapkan Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad usai menerima kunjungan General Manager PT PLN Persero wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu di ruang kerjanya. Menurutnya, Gardu Induk yang selama 7 tahun ini tidak ada kejelasan untuk beroperasi dalam memenuhi kebutuhan suplai energi listrik di daerah ini, kini dengan segala upaya dan kerja keras akhirnya dapat beroperasi sehingga warga terutama di Kecamatan Tebing Tinggi tidak lagi mengalami pemadaman listrik. Selain itu, Joncik Muhammad juga menegaskan janjinya bersama Julius Maulana apabila mereka terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, maka Gardu Induk yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi akan mereka fungsikan guna memenuhi kebutuhan warga yang bertahun-tahun kerap mengalami pemadaman. Insya Allah juga akan selesai dan kita berkeyakinan kesiapan teknis sudah ini, tinggal non teknis akan dibantu teman-teman di Musirawas dan Lubuk karena PLN bersama dengan kejaksaan tentu dikawal oleh Kejari dan pemerintahan di Pemkab Musirawas kemarin Pak Asisten 1 ya tanggal 23 Januari lalu kita juga Pak Suwan datang nanti di Lubuk. Kondisi saat ini Tebing Tinggi ini bebannya adalah 10 mega, ya 10 mega. Nah, Gardu Induk yang kita bangun di sini kapasitasnya itu 30 mega. Artinya kalau dengan beban sekarang aja jauh lebih cukup. Dan saya yakin dengan nanti ada Gardu Induk, beban itu akan bertambah. Paling nggak kalau pertambahan pertumbuhan 15% aja masih bisa. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad didampingi Ketua Penggerak PKK Happy Safriani Joncik Muhammad menerima kunjungan anggota DPR RI dari Komisi 9 di pendopo Rumah Dinas Bupati Empat Lawang. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan visi dan misi pemerintah yaitu Empat Lawang Madani, Makmur, Aman, Damai, Agamais, Nasionalis, dan Indah. Di mana visi dan misi ini selaras dengan program pemerintah pusat diantaranya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan ekonomi kerakyatan yang kuat melalui program Indonesia Pintar. Selain itu, Bupati juga berharap kepada anggota DPR RI agar bisa membantu dan memperjuangkan peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan di Empat Lawang, terutama sarana kesehatan kemoterapi, instalasi rawat jalan, serta rumah dinas bagi dokter. Insinyur Sri Meliana, kebanggaan itu dari Sumsel kita berkunjung dalam rangka eksis. Ini sebuah kehormatan dan memang tadi disampaikan tugas beliau disumpah untuk perjalanan daerah pemilihan. Empat Lawang ini masuk daerah pemilihan UPL ini, mudah-mudahan dengan kehadiran UPL ini akan tadi aspirasi disampaikan, masih terus sampaikan akan diperjuangkan di Jakarta. Kalau makin sering UPL ini datang, insya Allah Empat Lawang makin maju. Berarti membagi kesehatan itu sudah besar itu.
13%. Undang-undang cuma 5%. 10 sekarang. Kalau di anggaran 5% kesehatan, 10% pendidikan. Nah, Pak Bupati sudah membagi itu dengan lebih dari yang kami pikirkan. Jadi kita masyarakat menangkapnya dengan cerdas. Beliau sudah berusaha untuk mengalokasikan lebih tinggi dari tempat lain. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor perpajakan, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad membentuk Komite Perpajakan. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menargetkan di tahun 2020 ini pendapatan asli daerah dari sektor pajak harus tercapai di angka 100%. Bupati menekankan kepada seluruh jajarannya untuk memulai dari diri sendiri akan ketaatan dan kepatuhan terhadap pajak. Karena dengan pajaklah pemerintah dapat membangun daerah untuk kepentingan masyarakat. Joncik Muhammad juga mengatakan semakin besar pendapatan pajak, maka daerah juga mendapatkan bagian yang cukup besar dari pajak tersebut melalui PPh, DAU, dan juga DAK. Insya Allah kita dimulai dari para pejabat publik, saya, sekda, juga memberikan contoh pada wajib pajak yang lain bahwa kita harus patuh terhadap kewajiban pajak, karena dari pajak ini membangun negara. 70-80% sumber lebih beberapa negara itu dari wajib pajak. Jadi target kita Pak Bupati, target kita setelah kegiatan ini masalah pajak? Kita 100%. 100%. Kita 100%. PBB yang desa harus 100%. Ya, namanya tekad. Masalah pencapaian ini, tapi tekad kita 100%. Masuk PAD itu ya? PAD, makin besar pajak dibayar, makin besar daerah dapat bagian melalui DBH provinsi, DAU, DAK, dan sumber lain. Itu pajak. Di tempat yang sama, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad juga menggelar rapat pembahasan Komite Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah di ruang rapat Sekretariat Daerah Empat Lawang. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, utamanya yang berada di sekitar lokasi tambang dan dalam rangka memenuhi ketentuan program pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Sumber Daya Mineral tentang pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. PT Bakti Nugraha Yuda atau BNY selaku penambang sekaligus pemasok bahan baku untuk mulut tambang PLTU yang berada di Desa Terusan, Kecamatan Batu Raja Timur, menggelar forum grup diskusi yang melibatkan warga dari 4 desa yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyalurkan dana CSR perusahaan kepada masyarakat dengan secara langsung mendengar kebutuhan dan usulan dari warga setempat. Apapun nanti yang direncanakan oleh program teman masyarakat untuk bisa dilaksanakan setelah disahkan oleh Kepala Dinas TSDM Provinsi. Ya, semoga hasil dari rapat yang sudah disahkan dari Dinas SDM Provinsi bisa mengentaskan kemiskinan ring 1, ring 2, ring 3, meningkatkan kesejahteraan satu didik. Masyarakat sekitar tambang, baik itu ring 1, ring 3, akan mendapatkan manfaat langsung atas kegiatan pertambangan batubara ya, kegiatan pertambangan batubara. Jadi dengan menyusun program ini mudah-mudahan program bisa diimplementasikan, bisa bermanfaat, berkelanjutan bagi masyarakat. Itu saja Pak. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan.